yukallifullahu nafsan illa wus'aha. 1, 2, 3. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai kemampuannya. Subhanallah. Indah banget ayatnya. Laha ma kasabat. 1, 2, 3. Wa 'alaiha maktasabat. Baginya pahala kalau dia berbuat amal soleh, baginya kebaikan kalau dia melakukan kebaikan, dan sebaliknya baginya dosa kalau dia buat dosa, baginya dosa kalau dia melakukan maksiat. Yang dapat nilai baik karena dia rajin belajar, yang malas-malasan, dan itu bagian daripada tanda Allah Maha Adil. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Tapi lihat awal ayat tadi, Allah tidak membebani hamba kecuali sesuai kemampuan. Maka subhanallah, tidak ada syariat yang berat, yang ada hatimu yang masih kotor. Berat pakai jilbab, bukan jilbabnya yang berat, masih kotornya hati yang mau dibersihkan. Susah sholat 5 waktu Ustaz, bukan sholat 5 waktunya yang susah, hati kita yang masih kotor. Susah ngaji Ustaz, bukan ngajinya yang susah, karena banyak orang yang ngaji di luar sana. Hati kita yang masih selalu ingat dengan pacar kita, hati kita yang selalu terkurung dengan drama-drama Korea kita. Kapan mau move on teman-teman? Ya. Yang Anda tonton dari drama-drama Korea itu tidak akan bisa memanfaatkan Anda dalam apapun. Saya pernah ketemu anak SMA sudah nonton 300 episode tentang drama Korea. Satu episodenya setengah jam teman-teman. Subhanallah. Saya katakan itu kalau dipakai ngaji udah hatam berkali-kali. Ya. Jangan fanatik pada hal yang sia-sia teman-teman. Mendingan kamu ikut kursus menjahit, Anda jadi jualan online, ya. Bantu ibumu di rumah. Stopkan pembiayaan dari rumah. Katakan, Bu, insya Allah saya sambil nyambi kuliah pagi, sore jaga konter. Saya salut, ya. Saya pernah ketemu seorang perempuan, ya, jaga konter di Samsung, pakai jilbab, masya Allah. Ketika kemudian kita datang beli HP sama-sama dengan ada satu tim saya waktu itu dulu, kita beli handphone sama-sama. Lalu kemudian dia bilang begini, Ustadz Farrozia. Saya sering dengar ceramahnya Ustadz. Saya bilang, oh masya Allah, kamu kenapa di sini? Saya sambil nyambi Ustadz, pagi kuliah, sore dari jam 4 sampai jam 9 malam saya balik sini. Loh kamu gak jauh? Alhamdulillah Ustadz, ngambil kos deket sini di Ratulangi. Dia jaga konter Samsung di Morato Indah waktu itu. Ngambil kos di sini. Orang tua di mana? Di Endrai Kang Ustaz. Dia katakan apa? Dia katakan, untuk apa kamu nyambi kayak gini? Dia katakan, saya nggak ada biaya Ustaz, dan saya tidak mau membebani orang tua. Saya bilang subhanallah, saya doakan deh, semoga orang yang seperti kamu sukses. Makanya waktu itu subhanallah, saya ada kebetulan saya cari duit, di mana duit saya? Subhanallah, saya bilang berapapun duit yang ada di sini saya kasih semua. Qadarallah, saya baru terima amplop, ya. Dari terima, saya kan bilang, mana nih duit saya? Saya berapapun saya bilang uang cash saya kasih. Saya baru terima amplop teman-teman. Amplopnya isinya 1 juta. Saya kasih. Saya bilang, ini buat kamu ya. Subhanallah. Rezekinya. Saya salut sekali sama orang-orang kayak gini. Karena demi Allah teman-teman, saya 2010 ya, sampai 2022 di Sudan. Sambil saya nikah tadi, sambil saya bawa anak, ada istri juga kuliah. Istri selesai S1, saya selesai S3. Coba antum bayangkan itu. Dan itu kita sambil jualan tas Eger, jualan macam-macam lah, jualan sendal, jualan flash disk, macam-macam kita jual. Sampai saya bisa lulus S2, saya nulis buku sampai selesai teman-teman. Anda kalau mau baca itu ada judul istri saya, bukunya ada dijual di butik saya itu. Judulnya Perjalanan 3 Hati. Ada tulisan istri saya tentang perjuangan kami waktu kami di Sudan. Istri saya penulis juga. Ya. Itu teman-teman subhanallah, berat. Ya, tapi kalau dilalui akan jadi cerita yang indah. Segala sesuatu yang kamu rasakan dari kesulitan, kelak akan menjadi cerita yang indah. Makanya film yang bestseller rata-rata based on true story. Betul atau tidak? Yang bestseller itu pasti on true story. Kalau cerita buatan nggak ada yang menarik. Betul atau tidak? Tapi kalau perasaan, perbuatan, pengalaman seseorang itu akan jadi bestseller. Kenapa? Karena based on true story. Maka jadilah orang yang punya true story yang kamu bisa bagi ke adik-adik kamu.
Bagi ke teman-teman kamu. Buatlah storymu selama kuliah di Poltekkes. Story yang tidak jauh dari Al-Quran. Story yang menjadi orang yang sukses di bidangnya. Story yang menjadi orang yang struggle dalam cari nafkah. Laki perempuan sekarang zaman internet teman-teman. TikTok aja sampai ditutup. Karena jualan online lebih laku daripada jualan biasa. Betul tidak? Ya, makanya saya wajibkan anak-anak butik, travel kita itu pakai online semua teman-teman. Jamaah saya dari Jakarta, ini saya berangkat lagi tanggal 17 Oktober nih. Tiap bulan hampir berangkat umroh. Ada yang mau umroh? Mau gratis? Mau. Bisa, berangkatnya gratis, pulangnya bayar. Enggak teman-teman, serius, saya biasa ngasih umroh gratis. Kalau ada sponsor lagi, berdoa aja ya. Biasanya kalau ada sponsor saya bagi-bagiin itu umroh. Kemarin kita kasih naik 2 orang gratis dari Bantaeng. Alhamdulillah, imam masjid sama satu lagi yang baca Quran. Dia baca Quran di satu acara, baca Qurannya bagus. Saya bilang, kamu sudah umroh dek? Mau umroh? Mau. Kemudian saya tawari, saya kasih umroh. Dia bilang apa? Untuk ibu saya aja Ustaz. Mana ibu kamu? Ada di belakang. Kalau gitu kamu berdua saya kasih naik umroh. Dan sudah berangkat kemarin tanggal 3 September. Alhamdulillah. Nama anaknya Firdaus. Ya. Subhanallah. Baik, ada yang dimuliakan Allah. Lihat ayat itu tadi. Selesai nggak Ustaz? Lihat belum? Lihat pamungkasnya. Kita lihat ini ayat. Saya tugasin kalian hafal ini ayat. Rugi yang nggak hafal. Udah dengerin nasihat saya dan dia nggak hafal. Sudah selesai? Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Coba diikutin 1 2 3. Dorongin sini dong. Rabbana la tu'akhidna in nasina. Rabbana la, tidak ada wanya di situ kan? Ada wanya atau tidak ada? Nggak ada yang pertama. Perhatikan, ayo fokus. Ini doanya orang-orang cerdas yang masya Allah dibaca Nabi setiap malam. Rabbana, ikut sama 1 2 3. Rabbana la tu'akhidna. 1 2 3. La tu'akhidna in nasina au akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltah ala alladhina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna. Masya Allah. Waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Lihat ini artinya ya, Masya Allah. Ini doa wajib kamu hafal. Karena kalau kamu gak hafal ini doa, aduh rasanya kurang curhat kalian ke Allah. Iya. Kita terjemahin dikit-dikit ya teman-teman. Siapa yang mau terjemahin? Laki-lakinya lagi. Mana kalian punya mushaf? Minta intinya dong, mic-nya dong, boleh? Iya. Kasih nih, cowok-cowok nih. Tadi udah ceweknya. Antum ada terjemahannya? Buka ayatnya, kasih dia. Lihat ya teman-teman, Masya Allah. Ini ayat, 2 ayat ini aja kalau dibaca malam teman-teman, kayak membaca Al-Quran penuh. Bayangin, Quran tuh sebanyak itu, diwakili oleh 2 ayat. Ya. Syaratnya bacanya habis Isya, sebelum tidur teman-teman. Ya. Kalau mau dibaca pagi, siang, malam, bahkan kalau mau dipakai dalam setiap doa, ayat terakhir ini cakep banget. Betul, luar biasa ayatnya. Kita lihat ya. Sudah siap? La yukallifullahu nafsa. Antum, saya baca sama antum ikuti, setelah itu antum terjemah, oke? Kita baca dulu ayatnya. La yukallif. Saya baca dulu ya, kalian ikuti. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. 1 2 3. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha.
Terjemahkan. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Masya Allah. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Lanjut. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya dan dia mendapatkan sisa dari kejahatan yang diperoleh. Orang baik dapat yang baik. Iya. Gimana mau dapat akhwat yang solehah? Gimana mau punya imam yang soleh kalau anda nggak berbuat soleh? Betul atau tidak? Adil kan Allah? Kamu jadi akhwat yang rajin belajar, solehah, tidak gampang dibonceng cowok manapun. Pasti cowoknya juga kayak gitu, tidak gampang bonceng cewek manapun. Mau dapat ikhwah laki-laki yang soleh, hafid Quran, kaya raya, ganteng, sedangkan dia gonta-ganti motor cowok. Mau nggak cowok sama kalian? Nggak mau. Cowok soleh milih-milih. Loh, aku juga butuh istri dan ibu dari anak-anakku yang solehah. Maka jadi yang soleh dulu supaya dapat yang soleha. Dan jadilah yang soleha supaya dipilih sama yang soleh. Masya Allah. Cakep ayatnya ya. Apa tadi bahasa Arabnya? Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Kalau berbuat baik pasti dapat yang baik. Kalau berbuat buruk pasti dapat yang buruk. Maka dikatakan jodoh itu cerminan dirimu. Bangun jam 7 pagi, tunggu aja jodohmu suka bangun jam 7 pagi. Yang senyum-senyum sadar diri. Dia kasih gini mulutnya, ya Allah saya banget nak kena ustad. Deh, saya ini berharap bangun jam 5, bangunnya jam 7 terus. Siapa yang subuhnya jam 7 terus, rezekinya dipatok ayam. Jangan teman-teman, bangun subuh dong, bangun subuh. Iya. Apalagi cowok ke masjid subuh. Iya. Cowok yang ke masjid, masya Allah, itu cowok yang insya Allah suami yang soleh biidznillah. Sudah selesai? Belum. Diajarin Nabi kita doa. Lihat doanya di sini. Rabbana la tu'akhidna in nasina. 1, 2, 3. La tu'akhidna in nasina au akhtana. 1, 2, 3. Au akhtana. Coba lihat, dengerin terjemahnya, lihat ya. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau. Pelan-pelan, ya Tuhan kami. Rabbana, janganlah Engkau. Janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Siapa yang suka lupa atau melakukan kesalahan selain saya? Banyak nggak dosanya? Mau nggak diampuni? Mau. Tiap malam baca ini, tiap sujud baca ini, percaya sama saya, diampuni Allah. Rabbana la tu'akhidna, ya Allah jangan kau hukum kami, inna sina, kalau saya lupa ya Allah, au akhtana, atau saya khilaf ya Allah. Subhanallah ya. Lupa atau khilaf. Dan manusia itu tempatnya lupa, tempatnya khilaf. Betul nggak teman-teman? Subhanallah. Cakep. Lanjut ayatnya. Rabbana wa la tahmil alaina. 1, 2, 3. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltah ala alladhina min qablina. Terjemahkan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Jangan Engkau bebani kami beban yang berat ya Allah.